Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman soleh, teman-teman solihah dimanapun berada, insyaallah semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat iman, dan insyaallah dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis Al-Qur'an, dalam halaqah Quran pekanan kita. Insyaallah semoga memberikan keberkahan bagi kita semua, dan kita niatkan apa yang kita lakukan ini hanya karena Allah semata. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita kembali berbagi materi, yaitu tentang adab membaca Al-Quran, tentunya bagian kedua, karena sebelumnya sudah ada video tentang bagian pertama. Kita lanjut. Nah, apa aja adab berikutnya dalam membaca Al-Quran? Yaitu membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau mungkin sudah paham apa itu tartil. Nah, kata tartil ini kita temukan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, di sana kita mendapatkan makna tartil. Di mana tartil itu sendiri adalah membaca Al-Quran dengan huruf demi hurufnya secara jelas. Nah, bagaimana kita tahu membaca huruf itu jelas dengan benar-benar jelas? Yaitu dengan mengetahui makhraj dan sifatnya. Insya Allah kita juga telah secara bertahap mempelajari itu. Nah, dan membaca Al-Quran itu bisa secara cepat, pelan, ataupun lambat. Nah, bagi kita yang non-Arab, sebaiknya untuk membaca dengan tartil itu adalah jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru, resapi. Karena di sanalah kita akan merasakan nikmat tadaburnya, nikmat merasakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Meskipun mungkin kita belum paham dengan apa yang kita baca, karena ya kita akui kita bukan bangsa Arab yang masih minim dengan bahasa Arab. Nah, insya Allah semoga teman-teman yang ini menjadi semangat untuk belajar bahasa Arab ya. Nah, minimal dengan kita meresapi, dengan kita membacanya secara tartil dan tidak tergesa-gesa, insya Allah itu akan merasuk ke hati kita, dan insya Allah akan memberikan keberkahan kepada diri kita, insya Allah. Dan ada berikutnya, yaitu dimana saat kita membaca Al-Quran, kita bertemu dengan ayat-ayat yang bercerita tentang rahmat, maka hendaknya lah kita memohon karunia kepada Allah. Dan sebaliknya, jika kita membaca ayat-ayat tentang azab, hendaklah kita memohon perlindungan kepada Allah. Insya Allah seperti itulah para salafus saleh mengajarkan kepada kita. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut ayat-ayat apa saja. Dan memang kembali lagi keterkaitannya itu adalah dengan saat kita memahami ayat, dengan kita memahami arti bahasa Arab tentunya. Insya Allah ini akan lebih utama bagi kita. Kemudian berikutnya adalah kita menghormati Al-Quran itu. Nah, bagaimana caranya menghormati Al-Quran? Yaitu di saat kita membaca Al-Quran, hendaknya lah kita menghindari tertawa, maksudnya menghindari terbahak-bahak, menghindari bicara-bicara yang di luar kaidah gitu. Nah, maksudnya di sini bagaimana saat kita membaca itu benar-benar kita fokus. Hindarilah hal-hal di luar itu sampai selesai kita membaca Al-Quran. Nah, itulah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran. Kemudian juga termasuk bagaimana kita meletakkan Al-Quran itu, mushaf kita tentunya, yaitu pada tempatnya yang semestinya, di mana Al-Quran itu hendaknya ditaruh pada posisi yang lebih tinggi daripada kitab-kitab yang lain. Nah, jadi mungkin kita punya lemari, nah maka posisi Al-Quran itu adalah posisi teratas. Nah, apa yang terhormat lah seperti itu, dan sangat tidak dianjurkan ya bagi apalagi orang yang selama ini menghafal Quran, berinteraksi dengan Quran, itu meletakkan mushaf kita di lantai, sementara posisi lantai itu sangat rendah. Jangan sampai ya, nauzubillah, karena itu khawatir kita jadi merendahkan Al-Quran. Jadi hendaknya selalu lebih tinggi, minimal di atas. Setara kalau kita duduk itu di atas paha kita, seperti itu.
Kemudian berikutnya membaca Al-Quran tentunya dengan bahasa Arab ya. Jadi mungkin kalau nilai dari membaca Al-Quran itu adalah bahasa Arab, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, sementara terjemahannya itu adalah ya karena untuk belajar pemahaman ya, karena kita memang masih belajar kembali untuk memahaminya. Kemudian berikutnya adalah adabnya membaca Al-Quran itu dengan qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu adalah cara membaca Al-Quran yang riwayatnya sampai ke Rasulullah. Nah, dan insya Allah sah ya. Nah, jangan sampai atau hindarilah kita membaca dengan qiraah yang sat itu dimana bacaannya itu tidak ada riwayatnya yang sampai ke Rasulullah, terputus. Nah, seperti itu. Kemudian saat membaca qiraah itu pun kalau bisa saat kita membaca itu hindari dengan qiraah yang berbeda-beda. Jadi sempurnakan satu bacaannya. Jika kita telah selesai membaca baru lanjut ke qiraah berikutnya. Nah, ini nanti jika teman-teman kita semua sudah belajar lebih jauh, insya Allah kita akan lebih paham apa itu qiraah. Kemudian lanjutnya adabnya adalah kita membaca Al-Quran itu dengan melihat mushaf. Nah, itu lebih utama daripada kita membacanya dengan hafalan. Nah, tapi menghafal tentu kita tidak melihat, tapi lebih utama saat kita membaca meniatkan tilawah itu adalah dengan membuka mushaf kita, karena seperti itulah yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat pun melakukan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan urutan mushaf, di mana di awalnya surat Al-Baqarah, kemudian surat berikutnya Ali Imran dan seterusnya. Nah, begitupun di saat kita sholat. Nah, hendaknya urutan dari mushaf itu menjadi urutan saat kita sholat. Ini rakaat pertama, urutan dari sholat kita berdasarkan urutan mushafnya yang saat membaca Al-Quran. Kemudian rakaat keduanya baru urutan berikutnya. Jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat seperti itu. Dan semoga kita bisa mengamalkannya. Kemudian berikutnya membaca Al-Quran itu juga boleh dianjurkan bersama-sama, berkelompok, dan bahkan mengkaji Al-Quran itu bersama-sama. Nah, seperti dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dikatakan bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di mana mereka membaca Al-Quran dan saling mengajarkan. Nah, di antara mereka kecuali ketenangan turun ke atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat pun mengitari mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada siapapun yang berada di sisinya. Masya Allah ya. Jadi begitu tingginya diangkat derajat orang-orang yang berkumpul di rumah Allah ataupun di suatu majelis di mana mereka saling membaca Al-Quran. Masya Allah sekali. Kemudian berikutnya adab kita dalam membaca Al-Quran adalah saat kita membaca bergilir itu pun diperbolehkan. Nah, diperbolehkan bagaimana kita bergantian membaca dan yang lain mendengarkannya. Kemudian kita mengeraskan suara kita saat membaca. Nah, ini poinnya penting ya. Dimana saat kita mengeraskan bacaan, maka bacaan kita akan lebih jelas huruf demi hurufnya keluar. Dan namun ada catatannya nih. Bagi yang khawatir terkena ujub, terkena sombong atau riya, maka hendaknya dia merendahkan bacaannya. Namun jika itu tidak bermasalah ya bagi kita, rasanya sih nggak masalah kita mau gimana bacaan kita, yang penting nih benar-benar serius pengen belajar dan pengen mengucapkannya dengan benar, nggak apa-apa, keluarkanlah suaranya. Karena juga para sahabat kadang setiap malam Rasulullah keluar itu terdengar di rumah ini terdengar suara-suara orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi begitu indah gitu. Kita mau membacanya dengan keras silahkan, mau membacanya dengan lembut silahkan. Nah, bahkan Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras itu ibarat orang yang bersedekah dengan terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan pelan ibarat orang yang bersedekah diam-diam. Jadi insya Allah dua-duanya baik. Dan sedekah terang-terangan dan sembunyi-sembunyi pun jika niatnya benar-benar luruskan Allah, nggak masalah, semuanya baik aja dan semuanya bernilai di mata Allah. Nah, kemudian terakhir hendaknya kita membaca Al-Quran itu dengan membaguskan suara kita. Nah, sebaik-baiknya, seindah-indahnya bunyi suara itu adalah suara bacaan Quran yang dibaguskan, insya Allah. Tapi, nah hati-hati ya teman-teman, dalam membaguskan bacaan kita tentu berirama. Hati-hati jika ada
perselisihan antara tajwidnya, panjang pendeknya dengan irama, maka utamakan tajwidnya. Jangan sampai kita mengejar irama tapi tajwidnya malah hilang. Nauzubillah, itu malah jatuh kesalahan jali, artinya merubah makna. Nauzubillah ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang ya singkat ini. Insya Allah semoga membawa keberkahan bagi kita, dan insya Allah semoga menjadi ahlu Quran yang terus belajar, kita terus memperbaiki diri, terus bersemangat untuk menyelesaikan hafalan kita dan memurojaah semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.